terutama sekali mengenai tugas utama pasukan 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan oleh kudeta berdarah Gerakan 30 September. Tidak lama setelah kudeta dipatahkan, pimpinan Angkatan Darat beralih sepenuhnya ke tangan Jenderal Soeharto. Pada bulan Oktober 1965, Soeharto secara resmi menuduh PKI bersama Partai Komunis Cina mendalangi kudeta G30S. Setelah menjadi ketua presidium kabinet selama rentang waktu 1966-1967, Soeharto menandatangani serangkaian surat keputusan tentang pengaturan etnis Tionghoa yang sangat diskriminatif. Berbagai larangan terhadap eksistensi kebudayaan Tionghoa ini secara sistematis melemahkan kebudayaan Tionghoa. Meski menyerukan pentingnya pembauran melalui asimilasi, pemerintah Orde Baru tetap menjalankan politik kebudayaan yang berorientasi kepada negara. Dari segi pembentukan identitas itu di satu sisi suatu hal yang baik sekali, karena di mana dari segi etnis-etnis lain di Indonesia sendiri mencoba mengambil kembali keetnisannya. Kita lihat gerakan Dayak di Kalimantan, Papua. Jadi etnis Cina sendiri sebenarnya juga harus, karena kalau tidak, dia mau kemana? Karena yang kita tahu yang namanya identitas keindonesiaan itu tidak jelas. Kita hanya tahu di konstitusi itu hanya puncak-puncak kebudayaan daerah. Nah, itu berarti dikembalikan lagi pada tradisi juga. Sejak peristiwa pembantaian orang Tionghoa tahun 1740, kampung-kampung pecinan di Batavia umumnya berkembang lebih dekat ke arah perkampungan pribumi. Di Kali Pasar Baru ini, orang Tionghoa dan kaum pribumi berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Anehnya, sampai sekarang, aturan-aturan diskriminatif ciptaan Orde Baru masih banyak mewarnai hukum positif di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri sebetulnya sudah meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial. Di dalam konvensi itu, pemerintah menyatakan kesepakatannya dengan negara-negara lain dalam PBB bahwa pemerintah akan berupaya maksimal untuk menghapuskan semua praktek-praktek diskriminasi, apakah itu dari undang-undang ataupun segala bentuk yang ada di dalam masyarakat. Nah, langkah yang bisa dilakukan memang pertama perubahan sistem hukum. Bagaimanapun juga saat Indonesia memiliki lebih dari 60 peraturan yang diskriminatif. Kecakapan berbisnis orang Tionghoa dari masa ke masa membawa manfaat bagi penguasa di Nusantara. Pemerintah Orde Baru juga memanfaatkan kemampuan bisnis orang Tionghoa dalam memajukan perekonomian Indonesia. Pertemuan kelompok Jimbaran ini adalah puncak bulan madu antara penguasa Orde Baru dengan elit pengusaha Tionghoa. Namun, kerjasama elit untuk membesarkan koperasi di Indonesia ini ternyata berakhir secara prematur. Inilah tragedi Mei 1998. Etnis Tionghoa menjadi sasaran kebencian ketika pemerintahan Orde Baru menjelang keruntuhannya. Hukum dan kekuasaan tidak berdaya menghadapi sentimen rasial berupa penjarahan dan perusakan hak milik orang Tionghoa. Tragedi Mei 1998 seolah mengulangi siklus kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa pada masa penjajahan Belanda di tahun 1740 dan pada awal kelahiran Republik Indonesia tahun 1946. Tekanan para mahasiswa dan kelompok masyarakat yang menginginkan reformasi akhirnya memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri. Mundurnya Soeharto memberi kesempatan kepada etnis Tionghoa mengakhiri perlakuan diskriminatif yang mereka derita selama puluhan tahun. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid akhirnya mencabut seluruh peraturan diskriminatif atas etnis Tionghoa. Kebijakan ini sangat bersejarah karena memutus rantai yang sengaja dirancang untuk memisahkan identitas keindonesiaan dan ketionghoaan. Dulu mereka memiliki sebuah semboyan yang namanya Loye Kweken. Jadi daun yang jatuh akan kembali kepada akarnya, kira-kira seperti itu. Tapi belakangan orang-orang Tionghoa baik di Indonesia maupun di seluruh negara-negara lainnya gitu, yang kemudian menjadi Chinese overseas, itu kemudian mengembangkan suatu cara berpikir yang kita sebut sebagai Luoti Sengken gitu. Nah, paradigma ini membuat orang-orang Tionghoa kemudian menganggap negara tempat mereka berada sekarang gitu sebagai tanah air mereka.
Gerakan Reformasi 1998 telah memberi kesempatan sejarah kepada etnis Tionghoa untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara penuh. Gerakan Reformasi juga memberi pengakuan bahwa Sang Naga alias kebudayaan Tionghoa bisa hidup kembali di bumi Garuda.